Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Salawat beriringan salam tidak lupa pula lah kita curahkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam yang berterang benderang seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bupati SMP Negeri 2 Kecamatan Mungkra beserta wakil. Yang terhormat Bapak Ibu pengajar praktik. Yang terhormat calon guru penggerak, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu guru yang kami banggakan. Untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama, pembacaan protokol yang sedang berlangsung. Acara kedua, pembacaan wahyu ilahi oleh Rahmi Aisyah SPD. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kita ucapkan kepada Rahmi Aisyah yang telah membacakan wahyu ilahi di depan kita semua. Semoga dengan pembacaan wahyu ilahi tadi lancarlah acara kita dari awal sampai akhir. Acara yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Muka kepada Bapak Syaiful SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan siang ini insyaallah kegiatan pendampingan individu CGP yang dari sekolah kita atas nama Indah Mustia mudah-mudahan berjalan nanti dengan cara yang awal sampai akhir. Amin. Salat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu PT, Bu Mbak Fitri, MPD, SSD ya, nggak tahu kan? Dan Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Guru istimewa hari ini Ibu Mustia. Mudah-mudahan nanti terinspirasi juga yang lain akan ada nanti kegiatan berikutnya CGP kita lagi akan menyusul. Tidak banyak dapat disampaikan di kesempatan ini, baik secara pribadi maupun kami atas nama pimpinan sekolah. Kami sangat antusias dan apresiasi sekali kegiatan ini. Kita berharap mudah-mudahan kegiatan ini benar-benar bermanfaat. Walaupun nanti di sana sini ada kekurangan, sebagaimana kita sudah berkait awal tadi. Secara kebetulan hari ini jadwal kita memang banyak. Kita sih sudah terjadwal hari ini jadi anak-anaknya. Bu Menteri juga sudah lakukan sama kita. Yang jelas kita ikuti semuanya. Cuma kemudian kemarin jauh hari sudah disampaikan. Karena kegiatan kita banyak. Pertama kemarin kita minta kalau bisa cancel, sepertinya nggak bisa lagi Pak. Dan Bu Ika memang jauh hari sudah bilang alhamdulillah. Bahasanya hari Sabtu dan sekian ada kegiatan. Sejauh itu sampai detik ini dulu. Alhamdulillah. Ya artinya nanti secara syarat insya Allah karena mengerti bahwa kita berdoa. Tapi sekali lagi mohon maaf, dengan tidak mengurangi rasa hormat nanti, termasuk kami yang bicara ini mungkin sebentar lagi setelah nanti ini kita berjalan lancar, mungkin kami akan juga dapat pembubaran panitia pelaksana ke-9 PGRI Kecamatan Muka. Kalau tak baik, mereka dibawa pulang, ya kan? Soalnya yang menentangkan di situ undangan termasuk kita. Jadi itu untuk itu pakai maklumi nanti. Kemudian kami berharap sangat dari PP maupun terutama pada CGP kita benar-benar nanti akan menjadi seorang guru penggerak, agen perubahan. Kalau umpamanya ada yang diragukan, Bu Ida sudah berada di titik nyaman, senior sudah ada di sini. Saya kalau kita nanti angkatan 13 mendaftar, satu guru tesi dari PP ini, tesi aja PP saya nanti. Kalau saya angkatan 13, dan tesi sekarang kan sedang proses jadi PP ini. Nah, dulu saya angkatan 11 sudah keluar kan sini. Iya. Jadi mungkin menunggu nanti tahu tesi terbilang aman saya kan. Jadi itu walaupun bencana tahu tidak kabupaten Bumi ya. Amin Pak, amin. Kita kalau bahasa Bu Indah di kumpul di sianginya. Ada lah penjamin dakwah. Alhamdulillah rasanya itu. Kemudian betul-betul berharap kita kepada Bu Indah setelah nanti menjadi guru penggerak, benar-benar mampu menggerakkan. Sekali lagi saya masih ingat betul ketika pertama kali Bu Indah berkesan kemarin sepertinya ragu ya. Saya katakan jangan pernah ragu.
jangan pernah ragu. Kalau perlu keluar dari zona nyaman, jangan senantiasa berada di zona nyaman itu, karena ya kan kalau pepatah orang Amerika sana, no gain without pain. Itu, no gain without pain itu John F. Kennedy bilang sama saya, tidak ada keberhasilan tanpa pengorbanan. Dan Al-Quran juga dibalik semua kesulitan itu kemudahan suatu pasti akan menunggu. Yakin dan percayalah. Secara alami saja kita logika saja. Setinggi-tinggi mendaki, mungkin Bapak Ibu tidak perlu saya tunjukkan lagi. Setinggi-tinggi mendaki pasti menurun nanti dari itu. Kan ya loh, kalau menurun mah. Kalau kami sudah mulai berumur ini mungkin anak-anak pikir ini. Tapi insya Allah kita secara sekolah ya begini, saling support selagi kita tidak banyak betul-betulan. Ya kan, selama tidak neko-neko benar betulan. Kalau mungkin kenapa tidak, itu saya bisa dengan kita. Dan kita sudah menyampaikan di sekolah kita ini Iqra, bagi kita berikan kesempatan bagi yang punya kemauan lebih dan kemampuan lebih, diberi kesempatan lebih. Yang hampir bisa dipastikan akan mendapatkan pendapatan lebih. Itu biasanya. Jadi itulah tadi sekedar sepatah kata dari kami. Sekali lagi nanti kepada UPP, mohon maaf kami tidak bisa untuk bisa ke akhir. Tapi itu kalian itu betul dia fotonya dulu. Dia betul cari dulu itu foto ya. Nah, jadi itulah yang kami sampaikan. Sekali lagi mari teman-teman SWT, semoga kegiatan ini bermakna yang luar biasa, baik bagi kita sebagai CDP maupun kita sebagai sekolah seperti SMP Muka yang mudah-mudahan dari hari ke hari semakin baik dan semakin baik. Amin. Amin. Demikian saja, selanjutnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan dari Ibu pengajar praktik sekaligus memimpin acara kita pada pagi hari ini. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala UPTD SNPN 2 Kecamatan Mungka beserta wakil, Ibu calon guru penggerak angkatan 9 Ibu Ina Yustia, Bapak Ibu majelis guru yang kami hormati. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita diberi kesempatan dan kesehatan sehingga hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan pendampingan guna pendidikan guru penggerak, diskusi visi dan prakasa perubahan. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaatnya kelak di hari pembalasan. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan pendidikan guru penggerak. Jadi CGP itu dalam salah satu modul diminta untuk merumuskan visi guru penggerak sekaligus membuat prakarsa perubahan sekolah. Jadi setelah ini kegiatan diskusi akan dipimpin oleh Ibu Indah. Adapun rangkaian acaranya yaitu pertama nanti Bapak Ibu semua akan diminta merumuskan kalimat penumpang dan melihat visi sekolah. Selanjutnya, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi.
kami harapkan, walaupun diskusi ini cuma berupa simulasi, tapi ini adalah gambaran proses perumusan visi dan misi sekolah yang sebenarnya. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan dalam diskusi hari ini hendaknya nanti bisa kita terapkan saat melaksanakan atau merumuskan visi misi sekolah di tahun pelajaran yang akan datang. Kami harapkan Bapak Ibu semuanya dapat berperan aktif dalam diskusi ini sehingga nanti bisa dirumuskan visi, misi, dan juga program yang merupakan prakarsa perubahan di sekolah kita ini. Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai moderator. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Ina untuk memimpin diskusi ini. Kepada Ibu Ina kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam melaksanakan pendampingan individu 2 dalam pendidikan guru penggerak, yang mana kegiatan kita pada pagi ini adalah diskusi dan prakarsa perubahan, diskusi visi dan prakarsa perubahan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta Ibu Wakil, yang terhormat Ibu Pengajar Praktik dan rekan-rekan seperjuangan. Mungkin untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kita laksanakan diskusinya. Bapak Ibu semuanya, untuk membuat sebuah visi dan prakarsa perubahan itu tentunya kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sebenarnya visi itu. Bapak dan Ibu, mungkin di waktu yang kita masih kecil dulu, kita sering ditanya cita-citanya apa. Kita sering ditanya mau jadi apa nanti. Kita pasti menjawab mau jadi dokter, mau jadi guru, segala macamnya. Kita membayangkan masa yang akan datang. Itulah yang dikatakan dengan visi, sebuah tujuan yang akan kita capai pada masa yang akan datang. Di dalam pendidikan guru penggerak ini, kami dibimbing oleh Ibu Indra Fitri SPD sebagai pengajar praktik dan juga Ibu Rahmi RT SPD EPD sebagai fasilitator, dan yang mana setiap modul itu kami juga melakukan Zoom dengan instruktur, yang mana instrukturnya ini berbeda-beda di setiap modul yang dipelajari. Kemudian ini dia secara mungkin secara bahasanya bahwa visi itu merupakan serangkaian kata yang menjadi representatif visual kita di masa yang akan datang. Artinya gambaran kita untuk masa yang akan datang. Diharapkan dengan penggambaran visi yang jelas ke depannya, di masa yang akan datang dapat membantu kita untuk merancangkan dan menyelaraskan upaya-upaya yang bisa untuk mewujudkan keterlaksanaan visi itu. Sebelum kita mulai untuk kegiatannya, apakah mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Kalau seandainya tidak ada pertanyaan, kita langsung saja untuk merumuskan sebuah
kita memimpikan murid-murid yang, nah murid-murid yang bagaimana yang kita impikan untuk masa yang akan datang ada di sekolah kita. Nah, bisa mungkin untuk hal ini kita tuliskan beberapa kata, 1 atau 2 atau 3 kata yang kita impikan. Seperti apa murid kita yang kita mau? Mungkin Ibu Yenti kalau diberikan nanti kita tulis murid yang kita dambakan, yang kita inginkan, lalu kita tempelkan di depan di papan tulis yang juga sudah ada tadi dibuat, itu bagiannya. Kita selesaikan dulu yang nomor 1. Oh iya. Semakin banyak Dalam pengisian cita-cita untuk murid ini kita arahkan kepada profil belajar Pancasila, karena sekarang kita sudah memakai kurikulum merdeka yang nafasnya adalah profil belajar Pancasila. Jadi kita arahkan pengisiannya ke sana. Mungkinkah kita akan memimpikan murid yang berkarakter? Mungkinkah yang kreatif? Tidak perlu panjang-panjang. Kalau sudah selesai mungkin bisa langsung kita tempel di depan. Mohon kesediaannya saja untuk tempel ke depan. Iya, nomor 1. Baik Bapak Ibu, ini untuk pertanyaan yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang, nah ini sudah ada beberapa yang ditempel di depan. Saya bacakan yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Nah ini yang pertama. Yang kedua, berkarakter, kreatif dan kolaboratif. Yang ketiga, kita memimpikan murid-murid yang berkarakter dan memiliki daya juang yang tinggi. Luar biasa. Berikutnya, kita memimpikan murid yang cerdas, kreatif, santun, dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya, sopan, disiplin, cerdas, dan kreatif. Kemudian, beriman dan bertakwa, ini tidak bisa lengket, memiliki adab dan ilmu, kemudian memiliki karakter dan daya juang yang tinggi. Nah, dari yang tertempel di depan ini, kira-kira sebuah kalimat apa yang akan kita simpulkan untuk pertanyaan yang pertama? Kalau kita gabungkan ini kalimatnya, berarti
hormati, kita ulangi. Kita memimpikan murid-murid yang beriman, berakhlak mulia, berkarakter, kreatif, kolaboratif, dan memiliki kecakapan abad 21. Bagaimana kira-kira? Berakhlak mulia sudah masuk di dalam kata Pak. Nah, bagaimana dengan kita bersama? Apakah menurut ibu-ibu yang lain seperti yang dikatakan Bapak tadi, apakah berkarakter itu sudah mencakup dia itu untuk akhlak mulia? Apakah ada perbedaan? Apakah ada perbedaannya antara berakhlak mulia dengan berkarakter? Bagaimana kira-kira Bu? Ayat nomor 1, beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia seiringnya. Jadi bagaimana kita masukkan? Berarti menjadi dua sisi yang berbeda ya. Beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia itu kalau di profil Pancasila. Kayaknya kita bedakan saja Pak, masuk saja berkarakternya. Nah, gimana untuk yang nomor 1? Kira-kira? Sudah? Sepakat kita? Sudah Muslim? Sudah, oke. Kalau gitu kita lanjut nomor 2. Kita percaya bahwa murid adalah. Nah, di sini kita diharapkan melihat betul kondisi di lapangan murid-murid kita saat ini. Kita arahkan ke hal yang positif. Tetapi kita lihat hal yang positif yang ada pada anak kita. Mungkinkah di sini kita percaya bahwa murid kita adalah orang-orang yang disiplin, murid-murid yang berkarakter baik, kan dia? Silakan Bapak Ibu tulis.
bahwa murid adalah individu yang pada dasarnya baik, yang bisa dibina. Bagus sekali. Semuanya kreatif-kreatif, Bu In. Kita percaya bahwa murid adalah individu yang memiliki kemampuan yang baik untuk generasi penerus bangsa. Kita percaya bahwa murid adalah individu yang kreatif dan memiliki kompetensi untuk menjadi generasi penerus. Murid adalah individu yang memiliki potensi atau prestasi dan bakat, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Lebih lengkap lagi. Nah, dari yang ada di depan sudah bisa kita simpulkan ini, bahwa kita percaya murid kita ini adalah murid yang unik, yang memiliki potensi, yang memiliki bakat, kemudian memiliki orang yang memang baik, yang bisa diarahkan atau yang bisa dituntun, yang bisa kita kembangkan. Bagaimana untuk yang nomor 2 ini? Sudah bisa kita sepakati? Kita yakin berarti murid kita adalah orang-orang yang baik, yang memiliki potensi, yang memiliki bakat dan unik, yang perlu kita asah dan kita kembangkan. Oke? Kita lanjut yang nomor 3. Di sekolah kita mengutamakan. Lagi-lagi kembali kepada sekolah kita, hal apa saja yang sudah kita utamakan selama ini dan bisa juga kita tambahkan yang kita inginkan ke depannya. Apa yang sudah ada dan perlu dikembangkan, dan apa mungkin yang belum ada dan perlu kita adakan. Di sekolah kita mengutamakan. Pasalnya selama ini sudah kita utamakan disiplinan, sudah ya Bu ya. Iya. Bekerja sama, sudah kita juga kita sudah mengutamakan saling membantu. Ya, Pak. Untuk yang nomor 3, di sekolah kita mengutamakan disiplin, kerjasama, empati. Nah, ini bahasa Indonesia tadi ini. Di sekolah kita mengutamakan disiplin, kerjasama, dan berakhlak mulia. Ada satu tambahannya. Kerjasama, kebersamaan antar siswa dengan warga sekolah. Berarti intinya masih bekerja sama. Di sekolah kita mengutamakan kerjasama antar siswa dan disiplin. Kemudian mengutamakan membentuk karakter anak sehingga tumbuh rasa tanggung jawab atas segala kewajiban di sekolah. Berarti anak-anak kita sudah bertanggung jawab. Di sekolah kita mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu.
Nah, dari yang ada yang 6 ini berarti bisa kita simpulkan di sekolah kita mengutamakan disiplin, kerjasama, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Bisa kita simpulkan begitu? Setuju? Masuk empati 1. Ya, kita tambahkan dengan empati. Ini sangat penting juga soalnya. Kita harus menggiring anak kita bagaimana dia bisa merasakan penderitaan atau apa yang dialami orang lain. Iya. Oke, nomor 4, kita lanjut ke nomor 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah ini arahnya, kira-kira siswa kita sadar betul nggak mereka bahwa mereka datang ke sekolah ini adalah untuk belajar, bahwa ke sekolah ini adalah untuk memperbaiki diri mereka. Ke situ arahnya. Ibu Windy selalu nomor 1 ini. Semangat guys. Luar biasa, penuh kertasnya gue. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar merupakan tujuan untuk meraih masa depan. Kemudian mereka belajar untuk menjadi lebih baik dalam segala hal. Tujuan ke sekolah untuk menuntut ilmu dan mendidik karakter untuk lebih baik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa karakter yang baik itu sangatlah penting
Kita lebih umum ya. Ini saya. Baik, kita lanjutkan untuk yang ini untuk isi Pak. Oh iya. Pintahlah Pak Iket menjawab kami juga. Nah, Lanjut. nomor 4. Yang nomor 4 tadi, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka ke sekolah itu untuk belajar, untuk memperbaiki karakter, untuk menuntut ilmu dan meraih masa depan. Mandiri satu lagi tadi. Oke, lanjut yang nomor 5. Kita warga di sekolah ini yakin untuk. Nah, ini kitanya lagi. Kita melihat kepada kita guru-guru. Kita warga di sekolah ini yakin untuk. Nah, ini kita arahkan bagaimana antara kita dengan murid kita. Yakin tak kita bisa mungkin menyumbangkan murid-murid kita yang di nomor 1 tadi, yang nomor 1, nomor 2. Bisa tak kita wujudkan itu? Ke sana arahnya. Oke, silakan ditempel Bu Willy. Bapak dan Ibu silakan mencicipi snacknya sambil berdiskusi. Kita berdiskusi santai saja. Nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk yang pertama menjadi yang lebih baik dari hari ke hari. Bisa membina siswa menjadi lebih baik, mengutamakan membimbing siswa. Bisa mengantarkan siswa dalam menggapai cita-citanya. Untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka. Nah, berarti bisa kita simpulkan di sini
Yang nomor 6. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa silakan dilanjutkan menjawab yang nomor 6. Ya, sering kalau video kan ya, tidak mau lah kan. Itu Pak. Nomor 6 kita bacakan. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa perlunya bekerja sama untuk mencapai cita-cita bersama. Kemudian bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lain saling melengkapi. Kita bisa saling bahu-membahu untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah adalah tempat belajar untuk siswa dan perlu bekerja sama untuk mencapainya. Berarti bisa kita simpulkan, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa perlunya berkolaborasi atau bekerja sama dalam mencapai tujuan atau cita-cita bersama. Bisa kita simpulkan begitu? Bisa? Oke. Silakan Ibu dipilih ya. Kak, biar lah Kak, lanjut lah, biar lah, aman Kak, lanjut lah. Aman ya, maaf. Nah, berdasarkan dari apa yang ada yang sudah kita sepakati tadi, yang 6 tadi yang kita isi kalimat rumpak tadi. Nah, ini di depan ada visi sekolah kita yang ada sekarang, bahwa sekolah kita memiliki visi, memiliki imtak, berkarakter dan berkreasi serta peduli lingkungan. Dan kemarin ketika melaksanakan pendidikan CPP ini, kami juga disuruh untuk membuat visi guru penggerak. Nah, di mana visi yang saya tulis itu terwujudnya murid yang memiliki imtak, berkarakter, berprestasi, peduli lingkungan, dan memiliki kecakapan abad 21. Nah, ini kemarin yang saya tulis, dan ini adalah visi sekolah kita. Mungkin bisa diamati dulu sejenak yang bisa nanti kita kaitkan. Nah, berdasarkan ini, apakah visi sekolah kita yang sudah ada tadi selaras dengan cita-cita kita untuk murid yang sudah kita utarakan secara bersama tadi? Apakah sudah selaras
Ya, bagaimana Ibu ini? Berarti kita tambahkan untuk memiliki kecakapan abad 21 yang visi guru penggeraknya berarti diambil. Ada lagi kira-kira yang perlu kita, pertanyaan yang tadi sudah selaras dengan cita-cita murid yang kita dambakan tadi? Sudah ya? Berarti kita tadi mendambakan murid yang berkarakter, di sana juga ada yang berkarakternya. Di sini ada kita mendambakan murid yang berakhlak mulia, ada yang beriman dan bertakwa, ada sana ya. Berarti kita sepakat bahwa sudah selaras antara cita-cita kita untuk murid dengan visi yang sudah kita buat. Hanya saja ada penambahan, mungkin Bu Sri yang perlu kita catat, ada penambahan tentang memiliki kecakapan abad 21. Oke, ini dia yang tadi sudah kita tambahkan untuk memiliki kecakapan abad 21. Apakah yang ada lagi tambahannya yang lain atau cukup? Gimana Ibu Esa? Sudah menunjukkan hal yang mengatakan menjadi berbeda antara murid kita dengan murid kita. Adakah yang menjadi perbedaannya antara murid kita dengan murid kita? Oke, Bapak dan Ibu, kembali lagi kita lihat visi yang tadi. Nah, berdasarkan visi yang ini, apakah sudah ada terlihat perbedaan antara murid-murid kita dengan murid yang ada di sekolah lain? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Apa yang menjadi ciri khas di sekolah? Yang menjadi ciri khas di sekolah kita. Apakah siswa-siswa kita berkarakter yang baik? Itu yang mereka tonjolkan. Misalkan dengan mereka selalu menerapkan 5S di sekolah, mungkin itu sebuah kelebihan di sekolah kita. Mereka anak-anaknya sopan, ya, look senyum, yang 5S mereka terapkan. Apakah itu bisa kita jadikan sebuah pembeda antara anak-anak kita di sini dengan anak-anak yang berada di sekolah lain? Bagaimana Ibu Esa? Iya, bisa. Nah, kalau begitu berarti visi yang kita terapkan sudah di Ibu catat tadi Ibu Sri. Kesimpulannya untuk visi yang kita terapkan hanya menambahkan sedikit saja tadi ya. Kita simpulkan lagi, menambahkan terwujudnya murid yang memiliki impact, berkarakter, berprestasi, peduli lingkungan, dan memiliki kecakapan abad 21. Itu kesimpulan dari visi kita. Bagaimana Bapak Ibu? Sesuai? Sepakat? Ibu ini? Sepakat. Nah, berarti sudah kita dapatkan untuk visi kita tahun depan. Untuk tahun depan lagi, karena tahun ini tetap visi yang ada yang karena sudah berlangsung. Nah, ini bisa kita usulkan nanti kalau Bapak sudah tidak berada di sini, bisa kita sampaikan ke Bapak nanti bahwa visi kita ada perubahan sedikit berdasarkan kegiatan yang kita lakukan hari ini. Nah, Bapak dan Ibu, setelah adanya visi tadi, perlu kita melihat bahwa sikap dan perilaku murid yang seperti apa yang kira-kira bisa mewujudkan visi kita tadi. Nah, ini mungkin tidak usah pakai
tujuan yang sama. Kalau hanya kita tuntut kepada murid, tetapi gurunya tidak akan berjalan juga. Sikap dan perilakunya. Ya, gimana Mone? Oh ya? Berarti sikap guru yang disiplin, berarti hadirnya tepat waktu. Kalau guru sudah hadir tepat waktu, tentu muridnya juga akan hadir tepat waktu. Karena apa? Karena guru tentunya teladan bagi murid-muridnya. Berarti guru yang disiplin dan bertanggung jawab. Nah, bisa disimpulkan oleh Tia Gusri. Guru yang ikhlas, ya, kita tambahkan lagi. Guru yang ikhlas, sopan santun juga. Mungkin guru yang berpihak pada murid. Kita tambahkan ya Gusri. Guru yang berpihak kepada murid. Guru, mungkin kalau untuk kurikulum merdeka sangat kita harapkan guru yang kreatif dan inovatif. Karena anak-anak mungkin sudah, murid-murid kita sudah bosan dia dengan sistem pembelajaran yang ceramah dan ceramah terus. Ya, mereka lebih mengharapkan untuk pembelajaran mereka itu guru-gurunya itu yang kreatif dan inovatif sehingga belajar itu menjadi menyenangkan bagi mereka. Kemudian dari sisi kepala sekolahnya, mumpung ada kepala sekolahnya ada. Apa yang diharapkan dari kepala sekolahnya supaya disiplin dan tanggung apa? Sama dengan yang guru tadi, nah, disiplin dan tanggung jawab, sopan juga. Oke. Kemudian dari orang tua murid, supaya visi yang ada tadi, orang tua murid kira-kira seperti apa yang kita harapkan? Ya, bagus Aisyah. Memberi dorongan dan motivasi yang tinggi terhadap anak. Ya, kemudian memberi dorongan, memberi motivasi, mengayomi. Ya, zaman sekarang banyak kita lihat bahwa orang tua sibuk bekerja tanpa peduli anaknya sudah pergi sekolah atau belum. Kalau bisa memang pagi itu diperhatikan anak-anaknya dulu untuk berangkat ke sekolah dan juga dipantaunya belajarnya. Berarti mungkin bisa kita masukkan di sini orang tua yang mendampingi, tapi itu mungkin dengan situasi dan kondisi yang ada di lingkungan kita sulit mungkin, tapi berharap boleh ya Bu. Berharap kita boleh. Kita berharap bahwa orang tua bisa mendampingi anak-anak belajar di rumah tentunya. Jangan hanya sekedar memberikan nafkah saja. Kalau adik-adik ini balanjo dan disuruh ke sekolah, alhasil sampai situ. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa mungkin melaksanakan parenting dengan orang tua agar orang tua pun tahu. Selanjutnya kita masuk kepada prakarsa perubahan. Nah, prakarsa perubahan ini tergantung dari visi kita tadi. Itu visi kita yang kita tuliskan. Lalu apa prakarsa perubahan? Bentuk-bentuk kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan visi itu. Misalkan kita contohkan tadi visi kita terwujudnya murid yang berimpak, berilmu, pengetahuan dan teknologi. Bertakwa, beriman dan bertakwa. Nah, dalam apa kegiatan di sekolah yang bisa untuk mewujudkan itu? Misalkan sholat berjamaah. Apa sih? Oke, kegiatan tahfiz. Terus apa lagi? Tahsin.
pagi kita adakan literasi membaca Al-Quran. Apalagi kira-kira secara umum itu supaya anak kita ada karakter apa yang bisa kita giatkan di sekolah. Mungkin dengan menerapkan 5S tadi, atau kita pembiasaan namanya, pembiasaan mengucapkan terima kasih, tolong, maaf, kalimat-kalimat sakti itu kita biasakan kepada anak-anak kita sehingga mereka memiliki karakter yang bisa mereka bawa nanti dari sini. Kemudian apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi? Apa saja kira-kira? Salah satunya mungkin yang disebutkan tadi ya Bu, pada saat mengadakan parenting itu kan salah satu kerjasama yang dilakukan dengan orang tua. Iya. Ada ide yang lain? Apa kira-kira kerjasamanya yang bisa kita lakukan lagi? Untuk mewujudkan misi yang telah kita tetapkan tadi. Tentu untuk di sekolah, guru-guru di lingkungan kita harus berkolaborasi juga, ya kan? Lanjut berikutnya, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi tercapai? Apakah yang tadi bisa kita laksanakan itu? Bentuk-bentuk kegiatan yang tadi tentu dengan berkolaborasi antara pihak sekolah, keluarga sekolah dalam mewujudkan cita-cita yang telah kita buat tadi. Kemudian apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan prakarsa perubahan ini? Nah, bagaimana ancaman waktunya? Di sini diharapkan misalkan mulai melaksanakan sholat berjamaah setiap subuh, kecuali hari Jumat misalnya. Ya, itu kan sudah jelas ada konkretnya. Nah, terus melaksanakan literasi setiap pagi misalnya, itu sudah ada waktunya. Ya, tahfiz yang dilakukan setiap pagi. Kemudian apa lagi misalkan? Yang lain, yang langkah konkretnya. Oh gitu. Berarti membagi jam istirahat dengan sholat duha. Berarti kita punya sholat waktu istirahat itu 30 menit. Oh begitu. Bisa kira-kira seperti itu, 60 menit untuk sholat duha dulu, kemudian baru istirahat 20 menit. Atau kita tambah jam istirahatnya, bisa nggak kita usulkan tambah jam istirahatnya agak 10 menit untuk melaksanakan sholat? Karena mengingat dan
pembuatan visi sudah clear dan juga prakarsa perubahannya tadi sudah kita diskusikan juga. Mungkin hanya itu untuk kegiatan yang bisa saya lakukan pada pagi ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan kepada Baik, kita kasih applause dulu untuk Ibu Ina dan juga untuk kita semuanya ya. Terima kasih sekali partisipasi aktifnya dalam diskusi ini. Baik Bapak Ibu, jadi seperti inilah langkah yang harus kita lakukan dalam merumuskan visi dan misi sekolah. Biasanya di beberapa sekolah ya, di sekolah ini visi dan misi itu dirumuskan oleh unsur pimpinan saja. Apakah selama ini Bapak Ibu sudah dilibatkan dalam menyusun visi-misi sekolah? Ada? Belum? Nah, seharusnya di awal tahun sebelum tahun pelajaran itu kita kan mengadakan mata karya, ya kan? Nah, di sanalah kita merumuskan visi dan misi sekolah dengan cara seperti ini. Inilah langkah-langkahnya. Ya, jadi inilah yang kita pelajari di pendidikan guru penggerak. Karena guru penggerak adalah calon pemimpin pembelajaran, calon kepala sekolah, calon pengawas sekolah. Makanya mereka harus melalui langkah ini. Jadi nanti kalau kita jadi kepala sekolah, ya sepertinya kita memimpin rapat sewaktu kita merumuskan visi dan misi sekolah. Dimulai dari mengisi kalimat rupat seperti ini. Nah, apalagi kalau awalnya dilakukan dulu persepsi. Misalnya kan kalau di sekitar kita membacakan visi yang ditulis oleh Bung Karno. Nah, itu kan untuk menggugah audiens agar tertarik dengan apa yang akan kita sampaikan nanti. Nah, tadi saya lihat mimpinya tentang murid itu sudah sangat besar ya. Tadi Bu Ina minta 1-2 kata saja kita memimpikan murid yang berkarakter, minim berkata kalimatnya panjang-panjang. Berarti Bapak Ibu semua sudah memiliki mimpi yang besar untuk anak didik kita nantinya. Lalu langkah berikutnya tadi kita lihat visi sekolah, sudah kita revisi. Kemudian apa? Sikap guru, sikap siswa, sikap orang tua, kepala sekolah agar visi ini dapat tercapai. Nah, semua unsur memang harus terlibat aktif agar visi yang kita susun itu dapat kita capai. Selanjutnya apa? Membuat program. Nah, karena ini adalah berupa simulasi, waktu kita sedikit tentu tidak maksimal. Kalau nanti dalam keadaan sebenarnya, maka langsung kita buat programnya apa, penanggung jawabnya siapa, waktu pelaksanaannya kapan. Seperti itu kita menyusun. Jadi di awal tahun pelajaran semuanya memang sudah tersusun dengan rapi, terjadwal, terprogram. Jadi nanti misalnya di bulan Agustus, apa jadwal kegiatan kita lagi? Siapa penanggung jawabnya? Unsur pimpinan cukup mengingatkan. Kemudian lagi di sekolah ini apakah visi-misinya ada dipampangkan di beberapa sudut sekolah? Di depan. Oke. Apakah Bapak Ibu tahu visi sekolah Ibu? Ya, nah itu adalah kesalahan kita bersama ya. Jadi sebaiknya visi dan misi ini, makanya tadi kita menghadirkan unsur pimpinan. Visi misi sekolah itu bukan cuma satu saja ya. Kita tempelkan mungkin di depan, di ruang kantor juga perlu, karena kebanyakan guru tidak tahu visi dan misi sekolah. Kemudian di beberapa sudut, misalnya di perpustakaan, di aula atau di mana-mana yang mudah terbaca, di dekat papan mading juga kita buat visi dan misi itu. Karena kita buat sebesar itu kan, nah agak 7 buah, ada kita tempel di 7 sudut di sekolah kita ini. Di kantor itu sangat penting, karena nanti pas penguasaan aku visi-misi sekolah Bu, kalau nampak lewat hari kan akhirnya akan hafal ya. Nah, jadi Bapak Ibu ini saya lihat ya, yang hadir di sini masih muda-muda semuanya ya. Ini adalah calon-calon guru penggerak berikutnya. Ya, jadi seperti apa sih pendidikan guru penggerak? Seperti ini. Saat mata karya inilah yang kita lakukan. Nah, karena lebih ramai tentu lebih bersemangat, lebih semarak yang ya. Maka karya itu adalah saatnya bagi guru penggerak itu untuk bertemu dengan teman
bahwa untuk menyusun visi dan misi seperti ini langkahnya tidak ada kepala sekolah yang tahu. Buktinya kan sekolah kita tidak laksanakan seperti ini kan nggak tahu. Biasanya visi misi saya yakin sekali dirumuskan oleh bahkan kadang kepala sekolah nggak tahu visi misi sekolahnya. Ini mereka akan kurikulum saya waktu mereka UST kan, mereka ngintip. Dan mereka nggak bapak aja, cuma benar UST selesai gitu aja kan. Nah, jadi ilmu di guru penggerak ini benar-benar bermanfaat. Semua bidang ya, ya BK-nya ada di situ. Ada segitiga institusi. Bagaimana sih kita menyelesaikan masalah anak? Nah, sehingga anak itu tidak merasa oh dia selalu disalah-salahkan gitu. Kalau ada anak bermasalah, anak langsung wah anju baru. Nah, jadi makanya kita sering mendengar anak ini oh awak ibu, ya kan? Salah, salah. Anak akan ngomong seperti itu. Karena ada langkahnya nanti. Nah, kita validasi dulu kesalahan anak itu bagaimana, stabilkan dulu identitasnya. Jadi nanti di modul 2 ada pembelajaran berdiferensiasi tentang kurikulum merdeka. Setelah itu apa lagi ya? Ada bagaimana mengelola emosi, keterampilan sosial emosional. Pokoknya lengkap Bapak Ibu. Maka saya anjurkan rugi yang punya kesempatan ikut guru penggerak kalau tidak mau ikut itu rugi besar. Apakah susah Bu? Yang namanya perjuangan tentu butuh pengorbanan, ya. Tidak akan Ibu dapatkan ilmu ini dimanapun selain di pendidikan guru penggerak ini. Jadi harapan saya dengan Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini tergugah hatinya untuk mendaftar PGP angkatan 11. Demikian Bapak Ibu, tadi sudah dapat kesimpulannya Bunda ya. Bagaimana murid yang kita impikan, visi misi sekolah sudah direvisi, kemudian programnya beberapa sudah tergambar. Nah, jadi inilah langkah-langkah dalam menyusun visi dan misi di sebuah lembaga. Oke, kemudian saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu semuanya, juga atas sambutannya terhadap kami sebagai pengajar praktik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup sesi diskusi kita ini dengan membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami kembalikan kepada MC. Kembali terima kasih kita ucapkan kepada Ibu. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu dan Ibu Indah tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi ada kesempatan untuk guru-guru nanti bisa kita sebagai calon guru penggerak di tahun depan nantinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah dan janggal kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.